Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astria Wigati, NIM 1817401050 dari kelas 6 MPIB. Di sini saya akan mempresentasikan terkait ujian tengah semester mata kuliah aplikasi statistika pendidikan. Di sini sudah disediakan kasus seorang peneliti tengah meneliti pengaruh kecakapan kepala sekolah dasar terhadap kinerja guru, kinerja TU, dan prestasi siswa di suatu kabupaten. Peneliti tersebut mengambil sampel sebanyak 25 sekolah dengan data penelitian sebagai berikut. Ya, datanya sudah dicantumkan di sini. Jadi, di data sini sudah terdapat keterangan 25 sekolah dan nilai dari kecakapan kepala sekolah, kinerja guru, kinerja TU, dan prestasi siswa. Lalu soal yang ditanyakan yaitu analisislah pengaruh kecakapan kepala sekolah dasar terhadap kinerja guru, kinerja TU, dan prestasi siswa dengan terlebih dahulu melakukan analisis prasyarat dan diikuti dengan analisis korelasi variabel penelitian. Adapun analisis prasyarat yang harus dilakukan ialah yang pertama ada uji normalitas data, lalu ada uji linearitas data, lalu uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas. Yang pertama saya akan menjelaskan terkait uji normalitas data. Dalam uji normalitas data, hipotesis H0 sampel berdistribusi normal, H1-nya sampel tidak berdistribusi normal. Lalu kriteria keputusannya yaitu H0 ditolak jika signifikansi kurang dari alfa, alfanya yaitu 0,05. Mari kita coba untuk uji normalitas data dalam aplikasi SPSS. Nah, di sini kita masuk ke variabel view terlebih dahulu. Saya di sini memberi dua variabel. Yang pertama ada pengaruh, yang kedua ada keterangan. Di pengaruh dan keterangan saya atur desimalnya menjadi 2, duanya, lalu measure menjadi scale semua untuk aman saja. Lalu di bagian value, keterangan saya isikan nomor 1 yaitu kinerja guru, 2 kinerja TU, lalu yang ketiga prestasi siswa, dan yang keempat itu ada kecakapan capsek kepala sekolah, singkat saja menjadi capsek lah, sudah. Lalu kita oke saja. Oke. Lalu kita ke data view. Di data view itu kita menginput data-data yang terdiri dari kinerja guru, kinerja TU, lalu prestasi siswa, dan kecakapan capsek. Lalu keterangannya sesuai tadi yang sudah dituliskan di variabel view. Ini saya sudah inputkan ya. Di sini cara mencari uji normalitas yaitu kita pilih menu analyze, lalu kita pilih descriptive statistik, lalu kita pilih yang explore. Nah, di bagian explore yang dependent list itu kita masukkan yang pengaruh, dan faktor listnya itu kita masukkan yang keterangan. Sebelumnya kita cek terlebih dahulu tentang statistiknya ya, sudah betul, dan plotsnya juga dicek. Lalu kita checklist bagian normality plots with test, lalu kita continue dan oke. Tunggu outputnya keluar. Oke, rada lama ya teman-teman, jadi harap bersabar. Ya, sudah keluar. Oke, jadi kita di sini fokus kepada output yang bagian di bagian yang test of normality lah. Ini di bagian tabel test of normality, kita kopikan saja ke Microsoft Word-nya. Nah, ini saya sudah kopikan, ada menggunakan Kolmogorov Smirnov dan Shapiro-Wilk. Sebenarnya dua-duanya sama sih, kita cuma milih saja boleh. Nah, di sini kita fokus pada signifikansinya. Di sini signifikansi kinerja guru 0,074,
kinerja TU 0,109, prestasi siswa 0,61. Jadi tiga-tiganya ini tuh berdistribusi normal karena lebih dari alfa. Alfanya kan 0,05. Jadi biar jelas saya beri keterangan untuk warna biru yang berdistribusi normal. Nah, untuk yang pengaruh di sini signifikansi 0,002. Berarti kan kurang dari signifikansi, kurang dari alfa. Jadi kan H0 ditolak dan tidak berdistribusi normal. Biar jelas saya beri warna yang kuning. Oke, setelah seperti itu kita bisa ambil keputusan bahwa kinerja guru kinerja TU dan prestasi siswa lebih dari 0,05, maka H0 diterima, sehingga data berdistribusi normal. Sedangkan pengaruh kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, sehingga data tidak berdistribusi normal. Ya, cukup sekian terkait uji normalitas data. Yang selanjutnya ada uji linearitas data. Di uji linearitas data, hipotesis ada hubungan yang linear antara variabel bebas dan variabel terikat. H1 tidak ada hubungan yang linear antara variabel bebas dan variabel terikat. Lalu kriteria keputusannya yaitu H0 ditolak jika signifikansi kurang dari alfa. Oke, untuk menguji linearitas data di aplikasi SPSS sebenarnya masih sama seperti uji normalitas. Berbeda dengan di uji normalitas, Di uji linearitas data itu berbeda dengan di uji normalitas. Jadi kita itu di variabel view-nya memberi variabel sendiri-sendiri. Jadi variabel dependennya terikat itu hanya satu, yaitu kecakapan, dan yang lain itu independen variabel tidak terikat. Jadi di sini saya disingkat menjadi KG, KT, PS, dan kecakapan. Desimalnya kita nolkan semua saja. Measure-nya kita ubah menjadi scale biar aman. Lalu di data view kita inputkan saja data kinerja guru, kinerja TU, prestasi siswa, kecakapan sesuai dengan letaknya. Setelah seperti itu, kita akan menguji linearitas data. Caranya masih sama, kita pilih analyze, lalu compare means, lalu kita pilih means. Nah, di sini dependent list, berarti kan pada berterikatnya tadi cuma kecakapan, lalu tiga-tiganya ini masuknya di independent list. Oke, setelah itu kita cek di bagian option. Nah, bagian option kita centang test for linearity. Nah, ini lalu kita continue saja, lalu oke. Tunggu outputnya keluar. Nah, sudah keluar. Kita fokus pada ANOVA tabelnya saja. Nah, ANOVA tabel ini kita copy untuk di file Microsoft Word.
Oke, sudah saya copy. Nah, setelah ini di ANOVA tabel itu ada masing-masing sendiri-sendiri loh. Jadi nah, kita bisa lihat di masternya saja nih. ANOVA tabel antara kecakapan dan kinerja guru, lalu ada tentang ini kecakapan dan kinerja TU, lalu ada juga kecakapan dan prestasi siswa. Karena datanya cuma 3, jadi di copy saja semuanya, nggak apa-apa. Nah, di sini dijelaskan pada Y kali X1 nilai signifikansi lebih dari 0,05 lah. Ini kan signifikansinya semuanya lebih dari 0,05 kan. Nah, sehingga H0 diterima, maka hubungan antara kecakapan dan kinerja guru linear. Lalu yang kedua, antara kecakapan dan kinerja TU, signifikansinya juga lebih dari alfa semua. Jadi sehingga H0 diterima dan linear. Lalu yang terakhir, kecakapan dan prestasi siswa, signifikansi lebih dari alfa semua dan dapat diambil sehingga H0 diterima dan linear. Oke. Sekian untuk uji linearitas data. Selanjutnya untuk uji autokorelasi. Di uji autokorelasi itu hipotesisnya ada H0 dan H1, tidak ada gejala autokorelasi, dan H1-nya ada gejala autokorelasi. Kriteria keputusannya H0 ditolak jika nilai Darwin-Watson kurang dari DL atau lebih besar dari 4 DL. Nah, untuk menguji di SPSS-nya datanya masih sama seperti tadi. Masih sama namun berbeda di bagian caranya saja. Kita pilih analyze, lalu kita pilih regression. Nah, ini mana regression, lalu kita pilih linear. Nah, setelah itu kita ini masukin saja ke dependent list dan ini independent list, lalu kita cek di bagian statistiknya. Karena kita akan menguji autokorelasi dengan Darwin-Watson, maka kita centang saja di bagian Darwin-Watson. Nah, ini lalu continue, terus oke, dan tunggu outputnya keluar. Oke, sudah keluar. Kita cari saja di bagian koefisien. Bukan. Kita cari di bagian model summary. Nah, nih model summary-nya. Ini kita copy saja, lalu kita taruh di Microsoft Word-nya. Nah, nih sudah. Di sini DU itu dilihat dari berapa kelompok anggotanya, kan ada 25. Lalu datanya juga ada 4 data. Dan di situ kita berpatokan kepada data Darwin-Watson. Jadi kita memilih K4 nomor 25 dan diperoleh DU-nya 1,7666 dan DL-nya diperoleh 1,0381. Untuk 4 DU-nya berarti 4 dikali jumlah DU-nya berapa? Jadi hasilnya 7,0664. Lah, untuk 4 DL juga seperti 4 DU. Jadi 4 dikali nilai DL-nya berapa? Dan menghasilkan 4,1524. Nah, seperti ini. Setelah selesai, kita bisa ambil keputusannya, yaitu koefisien Darwin-Watson. Koefisien Darwin-Watson-nya kan tadi 2,041. Nah, nilai ini lebih dari DL. Soalnya DL-nya 1, berarti kan lebih dari DL. Dan kurang dari 4 DL. Sehingga H0 diterima dan tidak ada gejala autokorelasi. Sekian untuk uji autokorelasi. Selanjutnya untuk uji multikolinearitas. Di sini hipotesis tidak ada multikolinearitas dan H1 ada multikolinearitas. Kriteria keputusannya yaitu H0 ditolak jika V lebih dari 10 dan atau toleransi kurang dari 0,1. Di uji SPSS-nya datanya masih sama seperti ini. Lalu kita pilih analyze,
analyze, lalu kita pilih regression lalu linear. Nah, setelah ini dependen terikat berarti kecakapan, independennya tiga-tiganya sudah oke. Cek statistiknya. Nah, di cek statistiknya kita checklist di bagian covariance metric dan collinearity diagnostik. Nah, continue, lalu wait, ini apa? Oh, ini udah. Lalu kita oke. Nah, setelah itu kita fokus di bagian yang koefisien. Nah, koefisien kita kopikan saja. Oke, kita copy di Microsoft Word-nya. Nah, sudah. Bagian koefisien. Oke, setelah itu bisa diambil keputusannya karena nilai VIV 4 kurang dari 10, karena nilai VIV, nah ini kan 1,185, 1, berarti kan kurang dari 10. Jadi di sini bisa diambil keputusan karena nilai VIV kurang dari 10, maka H0 diterima sehingga antar variabel bebasnya tidak terjadi multikolinearitas ya. Oke. Untuk uji prasyarat yang terakhir itu ada uji heterokedastisitas. Hipotesisnya tidak ada gejala heterokedastisitas, H1-nya ada gejala heterokedastisitas. Dan kriteria keputusannya H0 ditolak jika scatter plot mengikuti suatu pola. Jadi jika scatter plotnya mengikuti suatu pola, maka H0-nya ditolak. Oke, kita langsung saja ujikan di aplikasi SPSS-nya. Datanya masih sama. Tapi ingat, kita akan menguji heterokedastisitas menggunakan scatter plot. Jadi kita pilih analyze, terus kita pilih regression, analyze, regression, lalu kita pilih linear. Nah, setelah itu kita di bagian plots, di bagian plotsnya yang Y itu ini Y untuk Y, dan yang X oke, sudah. Langsung saja continue lalu oke. Ya, outputnya sudah keluar. Kita langsung saja di scatter plot. Nah, ini kita kopikan ke Microsoft Word-nya. Nah, sudah. Kita bisa dilihat bahwa tabel scatter plotnya kan ini tidak mengikuti suatu pola atau tidak beraturan, maka dapat diambil keputusannya itu karena scatter plots data acak sehingga H0 diterima, maka tidak ada gejala heterokedastisitas. Oke. Selesai untuk uji prasyaratnya. Selanjutnya kita akan analisis korelasi. Saya sudah tuliskan lagi kasusnya agar kita masih ingat. Jadi di sini ada 25 sekolah untuk
menguji kecakapan kepala sekolah, kinerja guru, kinerja TU, dan prestasi siswa. Jadi di uji korelasi itu untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara variabelnya. Beda dengan regresi. Kalau regresi itu seberapa berpengaruh sih gitu. Kalau korelasi berarti seberapa kuat hubungan antara variabelnya. Di sini analisis korelasi pada bagian hipotesis saya bagikan menjadi 6 bagian. Yang pertama, tidak terdapat korelasi positif antara kecakapan Capsek dan kinerja guru. Lalu HA-nya terdapat korelasi positif antara kecakapan Capsek dan kinerja guru. Bagian 2 antara kecakapan Capsek dan kinerja TU. Bagian 3 antara kecakapan Capsek dan prestasi siswa. Dan yang keempat antara kinerja guru dan kinerja TU. Yang kelima kinerja guru dan prestasi siswa. Lalu yang keenam ada kinerja TU dan prestasi siswa. Di sini kriteria keputusannya tertera jika nilai signifikansi lebih dari alfa maka H0 diterima. Oke. Cara mencari di SPSS-nya yaitu kita masih menggunakan data yang seperti ini, lalu kita pilih analyze. Oke, analyze, lalu kita korelasi. Nah, korelasi karena kita korelasi bukan regresi. Korelasi lalu bivariate. Oke, setelah itu di sini kan ada person, kendall, spermans. Nah, di sini kita checklist saja tiga-tiganya, dan ini juga dipindahkan ke variabel shift ke bawah, lalu variabel oke, lalu oke saja, oke, dan akan muncul. Nah, ini korelasinya sudah muncul, kita kopikan saja, copy untuk ke file Microsoft. Nah, di sini sudah tercopy mengenai Pearson correlation ya, Pearson correlation, lalu juga ada menggunakan kendall dan spermatozoid. Saya ambil yang Pearson aja. Nah, ini yang Pearson. Oke, bisa dilihat bagian 1 kan antara kecakapan dan kinerja guru, berarti kan kecakapan dan kinerja guru, berarti kan ini signifikansinya 0,477, berarti kan lebih dari alfa, tidak terdapat korelasi, karena jadi tidak terdapat korelasi. Setelah itu koefisien korelasinya min 149 yang menunjukkan korelasinya sangat lemah. Lalu di bagian yang kedua juga seperti itu, bagian ketiga 4 dan 5 masih sama. Kita mengecek di bagian tabel ini ya saja. Nah, bagian tabel korelasinya saya mengambil di bagian person correlation, enggak yang Sperman dan kendall. Nah, setelah itu maka didapatkan kesimpulan kecakapan Capsek tidak berkorelasi secara signifikan dengan kinerja guru, lalu tidak berkorelasi signifikan dengan kinerja TU, tidak berkorelasi signifikan dengan prestasi siswa, kinerja guru tidak berkorelasi secara signifikan dengan kinerja TU, kinerja guru tidak berkorelasi secara signifikan dengan prestasi siswa, kinerja guru tidak berkorelasi secara signifikan dengan prestasi siswa. Ya, seperti itu. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila masih banyak kekurangan, itu semata-mata dari saya. Apabila ada kelebihan, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.